Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnari. Amma ba'd. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghitsu aslih lana sya'nana kullah wa la takil ila anfusina tarfata 'ainin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la yashba' wa min da'watin la yustajabu lahu. Amma ba'd. Ikhwani fillah azakumullah wa iyyakum jami'an, teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa-apa yang tersisa dari umur-umur kita, mengampuni apa-apa yang telah kita lewati dari umur, harta, kekuatan yang telah kita keluarkan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Semoga lelah dan capek kita karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab inilah nanti yang akan bermanfaat untuk kita semua di hari yang tidak bermanfaat lagi harta dan yang semisalnya. Maka ikhwani fillah azakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk kita beramal baik. Karena manusia di dunia ini bukan hanya saya dan antum. Yang ada di muka bumi ini bukan hanya kita. Miliaran, triliunan manusia mungkin di muka bumi ini. Tidak semuanya Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah Islam. Tidak semuanya Allah berikan hidayah sunnah, mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagiannya mereka beragama berasaskan katanya dan katanya. Sebagiannya berasaskan asal ikut saja. Sebagiannya berasaskan kayaknya ini baik. Ikhwani fillah azakumullah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah kita dikenalkan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa beribadah dengan yakin ini petunjuk Nabi. Ini pernah dilakukan oleh Nabi. Ini pernah dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Kita yakin itu. Maka kita beribadah di atas keyakinan, bukan kayaknya, bukan sepertinya, bukan katanya. Alhamdulillah ikhwani fillah azakumullah. Kemudian di antara kenikmatan pagi hari ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan atas saya dan antum adalah Allah berikan rasa aman, ya, yang mungkin tidak dialami oleh saudara-saudara kita di sebagian negara yang mungkin secara fisik badan mereka sehat walafiat, mungkin makanan pun ada. Tapi dicabutnya rasa aman ini merupakan salah satu bentuk, ya, ketidak normalan dalam hidup kita, sebagaimana yang sudah pernah kita jelaskan bahwa
Kita akan memiliki dunia seisinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika komponen dari 3 komponen ini terpenuhi. Aman tempat tinggal kita, kita bisa makan untuk hari ini dan badan kita sehat. 3 komponen ini ketika hilang dari diri kita, maka tidak ada kenikmatan dunia. Seorang yang makanannya banyak, hartanya banyak, fisiknya pun mungkin sehat, tapi negaranya, wilayahnya nggak aman, maka dia tidak akan hidup enak. Sebaliknya, negaranya aman, wilayahnya aman, daerahnya aman, kompleknya aman, mungkin makanannya banyak, bahkan berlebih, tapi Allah cabut rasa sehatnya. Dia pun tidak bisa menikmati dunia ini. Iya dan bila. Maka ikhwani fillah azakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kunci agar Allah tidak menarik kembali apa yang menjadi miliknya. Bukan hal yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala apabila hari ini tidak bersyukur, maka besok, lusa Allah akan cabut kenikmatan ini dari kita. Ya dan bila. Ikhwani fillah azakumullah wa iyyakum jami'an. Nuwassilu darsana, kita lanjutkan pelajaran kita masih di bab yang pertama di kitab tauhid, ya. Masih di judul babu bayani fadli tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Ya. Bab penjelasan tentang keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang akan diampuni dengan sebab tauhid. Artinya seluruh dosa bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab tauhid yang murni, ya, asal dengan tauhid yang murni. Tauhid yang murni seperti apa? Nanti ada penjelasan ringkasnya di bab keempat dan di bab ketiga tentang takut kepada syirik dan tafsir tentang tauhid insyaallah nanti. Teman-teman, kita sudah lewati satu dalil yang beliau bawakan rahimahullah ta'ala. Penulis mu'alif rahimahullah ta'ala membawakan firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 82 yang sudah kita bacakan. Sedikit kita ulangi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman, ya, dan rukun iman kita sudah jelas ada berapa? Awas keseliru, Bu. Ya, ada rukun iman, ada rukun Islam, ya. Rukun iman kita ada 6, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, ya, yaumul akhir. Disebut yaumul akhir karena memang nggak ada lagi hari setelah itu. Itu sudah. Yaumul akhir ini prosesnya bukan hanya satu, Pak, Bu, sedikit ya. Yaumul akhir disebut yaumul akhir ini prosesnya bukan hanya satu. Dari mulai manusia Allah Subhanahu wa taala bangkitkan sampai nanti di surga. Ada kurang lebih 13 fase. Lama-lama banget itu, ya. Kalau kita pikir yang mati dari zaman Adam sampai sekarang kan bayang mereka nunggu ya di kuburan. Atau jangan jauh-jauh deh dari zamannya Nabi ke sekarang, ada 14 abad mereka nunggu di kuburan. Lama. Belum fase nanti dibangkitkan, dikumpulkan di mahsyar. Lama lagi di situ, satu persatu orang dihitung, dihisap, pertanggungjawabkan, ya. Maka kita butuh bekal yang sangat panjang dan banyak untuk menghadapi hari yang melelahkan itu. Tapi semua itu ikhwani billah azakumullah, Allah jamin keamanannya, Allah jamin keselamatannya bagi orang-orang yang bertauhid. Ini kita lagi baca dalilnya, ya. Orang-orang yang beriman terhadap hari akhir, takdir yang baik ataupun yang buruk, ya, dan tidak mencampur adukan imannya dengan kesyirikan, ya, dengan imanahum bidzulm, dengan kesyirikan, mau syirik besar, mau syirik kecil, mau syirik yang sifatnya khafi, mau yang jali, mau syirik yang membentur rububiyah, mau syirik yang membentur uluhiyah, mau syirik yang membentur asma wa sifat. Nanti insyaallah di bab ketiga, ini bab yang mungkin kita bisa 4 kali 5 pertemuan ini. Nah, bab tentang syirik ini harus antum paham semua, ya. Agar antum bisa nanti mendeteksi ini syirikannya di apa ini disebut syirik, ya. Nanti insyaallah. Baik, ikhwani billah azakumullah.
Orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kesyirikan, sekecil dan sebesar apapun dengan semua jenis kesyirikan, maka ulaika lahumul aman. Mereka dapat jaminan keamanan di dunia dan di akhirat, ya. Dan sudah dicontohkan oleh para nabi dan rasul, para wali-wali Allah, mereka dapat keamanan, ya, apapun ancaman yang menimpa mereka, pembunuhan, penjatuhan karakter atau yang semisalnya, Allah berikan rasa aman dan sudah terbukti. Wahum muhtadun, dan mereka mendapat petunjuk di dunia ini, ya, petunjuk untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, ya. Termasuk antum hadir di majelis ini salah satu bentuk, ya, bentuk petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa membedakan mana syirik, mana tauhid. Mana kesyirikan di rububiyah, mana kesyirikan di uluhiyah, mana kesyirikan di asma wa sifat, ya. Dan ini sudah jelaskan pekan kemarin, tinggal lihat videonya lagi kalau mau dimurajaah. Kita masuk ke dalil yang kedua yang beliau bawakan. Ini yang sempat kemarin terputus, ya. An Ubadah bin Samit, ya, qala al-mu'allif rahimahullah taala, bismillahirrahmanirrahim, ya, an Ubadah bin Samit, dari seorang sahabat Ubadah bin Samit, ya, yang beliau wafat di usia 72 tahun, ya, dan wafat pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, dan beliau salah seorang ahli Badr, artinya dijamin masuk surga berarti, ya, ahli Badr, orang-orang yang melakukan perjanjian Hudaybiyah. Ada beberapa sahabat yang memang sudah secara lisan Nabi mereka dijamin masuk surga, saja ahli Badr, ya, memang ujiannya berat ahli Badr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida, kemarin sudah dijelaskan, ya, bahwa barang siapa yang bersaksi, ya, ini maksudnya man takallama juga, ya, ini bersaksi dengan hati dan mengucapkan dengan lisan, ya, bisa salah, kecuali ada uzur, afwan, orang yang tunawicara misalkan, ya mau nggak mau, ya, atau para ulama di antaranya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala misalkan, ya, siapakah sahabat? Sahabat itu adalah orang yang melihat Nabi, beriman kepada Nabi, dan mati di atas keimanan itu. Pertanyaan, ada sahabat yang buta, Ibnu Umi Maktum, masuk nggak sahabat? Kan nggak pernah lihat Nabi. Masuk sahabat. Kenapa? Nggak ngelihat Nabinya karena ada uzur. Sama, ya. Misal maaf, ada orang tunawicara dari agama lain masuk Islam, ya, dia syahadatnya nggak bisa kita asyhadu alla ilaha illallah, ya, mungkin, ya, ya nggak masalah, ya, kecuali tadi ada uzur. Kalau ada uzur dia harus mengucapkan, sebab jika tidak, ikhwani fillah azakumullah, ada bedanya ini dengan orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy tahu betul Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul, tahu, tapi lisan mereka nggak mau mengucapkan, ya. Karena itu sallallahu alaihi wasallam ketika pamannya mau meninggal, dia mengatakan, ya am, qul la ilaha illallah kalimatan nuhajulaka biha indallah. Wahai paman, ucapkan kalimat la ilaha illallah, sebuah kalimat yang saya nanti bisa membelamu di akhirat, ya. Enggak susah sebetulnya. Mereka orang Arab, ya, maaf, bukan orang Prancis, Inggris yang atau Cina yang bahasanya lain gitu kan, harus ditalkin. Mereka tuh orang Arab. Timbang ucapkan la ilaha illallah nggak mungkin susah, ya. Kenapa mereka nggak mau? Tahu, ngerti makna dan artinya tahu. Ketika ucapan la ilaha illallah diucapkan, maka konsekuensinya adalah apa? Meninggalkan seluruh berhala mereka. Ini mereka nggak mau, ya. Kayak mereka, tapi yakin, ya. Dan keyakinan mereka, orang-orang Yahudi dan yang semisalnya, tentang kebenaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Sampai kalau antum perhatikan dalam Al-Quran, Allah ibaratkan orang Yahudi itu mengenal Nabi Muhammad seperti mengenal anaknya sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka orang-orang Yahudi dan yang semisalnya mengenal Nabi seperti mengenal anaknya sendiri. Ini begini, ini sifatnya dari kecil mereka tahu. Ya, bahkan sebelum Nabi lahir mereka tahu sifat-sifatnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ya tadi lisan mereka nggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Hati mereka ya jelas, ya, yakin betul, tapi itu nggak menjadikan mereka jadi Islam. Atau sebaliknya, ya, orang yang mengucapkan tapi hatinya nggak yakin, jadilah dia orang
apa? Munafik. Lisannya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi hati mereka tidak meyakini bahwa Allah itu esa dalam semua nama-namanya, sifatnya, semisalnya. Enggak. Ya, mereka enggak meyakini ini. Meskipun lisan mereka mengucapkan la. Jadi harus ada dua. Ini penting ya. Karena kadang orang mencukupkan di satu hal saja, ya. Saya sudah yakin dan semisalnya, atau saya sudah mengucapkan. Harus dia meyakini dan mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa di sini tadi pekan kemarin saya jelaskan akan panjang, karena kita akan potong-potong di sini teman-teman. Azakumullah wa iyyakum jami'an. Pertama, ya, hadis ini dijadikan oleh penulis, saya pelankan pembahasan. Hadis ini dijadikan oleh penulis sebagai dalil yang sangat tegas dan kuat, ya. Bahwa ketika ada orang yang bersyahadat ini nanti dijelaskan, ya, maka di akhir hadis ini adkhalahullahu jannata ala ma kana minal amal. Allah akan memasukkan orang yang bersaksi ini akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga ala ma kana minal amal. Dua tafsiran dari para ulama, ala ma kana minal amal. Allah memasukkan orang ini ke surga apapun amalnya, ya, apapun amalnya asal dia bertauhid, Allah masukkan ke dalam surga. Nanti di mana tergantung, ya, karena walikuling darajatum mimma amilu. Setiap manusia itu akan ditempatkan oleh Allah sesuai dengan amalnya masing-masing, ya. Tapi masuk dan tidaknya surga ditentukan dengan tauhid. Kedudukannya nanti ditentukan dengan amal. Beda ya, beda nih. Awas jangan sampai salah, ya. Seorang bisa atau tidak masuk surga bergantung pada tauhidnya, ya. Kalau dia bertauhid nih di sini ala makana minal amal, yang pertama apapun amalnya, ya. Kalau dia bertauhid Allah masukkan ke dalam surga. Yang kedua tafsirnya seberapapun amalnya, ya. Seberapa, karena kan orang tafawut, ada yang bisa sholat malam cuma serakaat witirnya aja, ada yang sampai 11, ada yang puasa Senin Kemis, ada yang Daud, ada yang ya ampun-ampunan gitu. Untuk 3 hari sebulan aja ampun, ya. Ada yang masya Allah bangun malamnya kuat, Senin Kemisnya kuat, bahkan Daud giliran suruh sedekah bakhilnya luar biasa, ya. Bahkan mungkin ya sesuatu yang sudah dikeluarkan dari mulutnya pun kalau bisa diambil lagi. Saking bakhilnya ini orang. Ada yang begitu, ya. Ada yang masya Allah untuk harta los. Tapi giliran suruh bangun malam tumbang dia. Tidak bisa. Tafawut manusia itu. Nah boleh, maka dari sini antum tidak boleh mencela satu sama lain. Karena setiap manusia punya bintangnya masing-masing. Makanya saya bilang dulu ke antum, ya, harus ada satu yang kita bisa unggulkan nanti di depan Allah. Jangan sholat malam enggak, puasa enggak, sedekah emong, bantu orang juga susah, hitung-hitungan tenaganya. Terus ben pengennya, ya. Kan orang harus ada satu hal. Nabi Allah Subhanahu wa taala siapkan 8 pintu surga, ya, karena tahu kita punya porsi masing-masing. Kan enggak bisa antum duduk di sini jelaskan, pegang mic, jelaskan ke orang, kan belum. Ya, kita ada porsinya masing-masing. Ada porsinya masing-masing. Apa yang bisa antum berikan untuk Islam? Ya mungkin barangkali itu. Seperti sahabat Nabi. Ya Abu Hurairah nggak musingin, saya nggak jago perang. Abu Hurairah nggak musingin, saya nggak seperti Abdurrahman bin Auf yang hartanya banyak, saya bisa sedekah. Dia nggak pusingin. Apa yang ada pada dia hafalannya kuat. Oh, dia menjadi manusia yang paling banyak menghafal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu kita. Ada punya porsi masing-masing. Jangan ini enggak. Ya. Apa yang bisa kita nanti di depan Allah? Ya Allah, saya punya amalan dulu yang nggak pernah saya tinggalkan. Meskipun remeh. Saya ambil contoh. Ada sahabat Nabi yang orangnya masih di dunia, terompahnya, sendalnya sudah di surga. Siapa dia? Hah? Dijawab. Bener, Bu. Mas Abid, siapa Mas Abid? Hah? Sahabat yang suara terompahnya udah di surga, orangnya masih jalan di dunia. Artinya dijamin masuk surga orang ini. Ya? Ya? Siapa, Bu? Bilal. Tadi sih jawab kok dijasing dia. Bilal, betul.
Orang yang masih di dunia dia nggak besar loh, nggak ada jihadnya mana Bilal? Ya maksudnya yang hebat seperti Khalid bin Walidnya apa? Sedekahnya mana gitu kan? Tapi karena dia melakukan sesuatu yang mungkin kita remehkan, ya batal dia wudhu, sholat syukrul wudhu terus gitu seumur hidupnya dia kerjakan hal yang nggak bayar, nggak modal, nggak butuh tenaga banyak. Dia menjaga kesuciannya, dia menjaga hadasnya, maka Allah masukkan ke dalam surga. Udah, ya. Jadi yang susah itu kita beranggapan surga itu hanya dimasuki oleh orang-orang kaya yang bisa haji umroh. Itu salah, ya. Bahkan Uwais Al-Qarni tidak butuh begitu-begitu untuk masuk surga. Dia bisa berbakti ke orang tua sehingga masuk surga. Seperti sahabat siapa lagi yang atau dikisahkan Nabi SAW baghiyah wanita pezina, ya tidak ada amalnya dia wanita pezina, tapi dia ngasih minum seekor anjing, binatang yang najis yang mungkin nggak terima kasih juga, nggak tahu dia harus balas budi karena binatang, ya. Tapi ternyata Allah memasukkan dia ke dalam surga dengan sebab berbuat baik kepada makhluk hidup. Itu maksud saya. Maka ikhwani fillah azakumullah, urusan kita masuk surga atau tidak ditentukan nanti dengan tauhid kita. Kedudukan kita dalam surga nanti tergantung amalan yang sudah kita lakukan. Makanya kata para ulama yang paling tinggi adalah orang yang banyak membaca Al-Quran, ya, karena tentu mereka yang paling banyak dalam membaca, menghafal yang semisalnya. Sebagaimana dalam hadis yang sudah pernah kita sebutkan, Nabi SAW bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an, iqra' wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya, fa inna manzilataka inda akhiru ayatin taqra'uha. Kata Nabi SAW kepada para sahibul Quran, melazimkan diri dengan Al-Quran, fani bila azakumullah, dikatakan kepadanya dia naik, terus naik, terus naik, terus naik, terus kedudukanmu di akhirat sesuai dengan ayat yang terakhir engkau baca di dunia. Maka ikhwani fillah azakumullah, ini kita nggak keder. Nah, orang-orang yang dijamin masuk surga apapun dengan apapun amalnya adalah orang-orang yang satu, la ilaha illallah. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa arti la ilaha illallah? Apa makna la ilaha illallah? Ada Jebu, ada Isa dijadikan Tuhan, ada Uzair dijadikan Tuhan, ada ya macam-macam, ya, ada api dijadikan Tuhan oleh orang Majusi. Jadi apa makna dari la ilaha illallah yang sempurna? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada. Catat nih Bu. Bismillah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Ini makna yang sempurna dari la ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Sedikit saya jelaskan ini. Bapak Ibu sekalian azakumullah, dari ucapan syahadat kita la ilaha illallah, ya, itu ada makna yang harus kita penuhi, yaitu apa? Bahwa kita meyakini tidak ada yang berhak disembah, mau dia Nabi Isa, mau dia Uzair, mau dia dewa-dewa, mau dia patung-patung, apapun namanya, apapun istilahnya mereka, tidak ada yang berhak disembah, ya, dengan benar. Illallah, kecuali yang berhak disembah hanya Allah. Pertanyaan sederhana, siapa yang bisa jawab? Tapi nggak ada hadiahnya. Ya, kenapa yang lain nggak berhak disembah? Nabi Isa nggak berhak disembah, Uzair nggak berhak disembah, Dajjal nggak berhak disembah, atau siapapun nggak berhak disembah. Kenapa hanya Allah yang berhak disembah? Ini kita ngerti. Ini juga nanti jadi jawaban barangkali ketemu dengan orang Nasrani, orang Yahudi, Majusi atau yang lainnya. Kenapa orang Islam tuh egois? Ya, kita aja nggak pernah melarang kalian nyembah Tuhan kalian. Kenapa kalian melarang kami nyembah Tuhan kami dan hanya menyembah Tuhan kalian? Jawabannya apa? Nanti masa kita bilang ya udah sok-sok. La ilaha illallah kita hilang.
Karena la ilaha illallah punya dua penggalan, punya dua rukun. Ada la ilaha, ada illallah. Perhatikan ini, ya. Ketika kita mengucapkan la ilaha, maka wajib meninggalkan, tidak mengakui sesembahan selain Allah. Ini yang nggak mau Abu Thalib, Abu Jahal, dan Abu Lahab yang semisalnya ini. Meninggalkan sembahan selain Allah. Sehingga mereka tadi saya katakan, hanya untuk ucapkan la ilaha illallah itu gampang. Gampang banget, bahasa mereka Arab. Tapi kenapa mereka nggak mau? Karena tahu ketika la ilaha diucapkan, maka mereka harus segera membuang semua berhala-berhala mereka. Illallah, dan mereka harus menyembah hanya Allah semata. Ini harus imbang. Nggak bisa antum katakan, ya sudahlah, kami sih nyembah Allah, terserah kalian mau nyembah patung, mau nyembah ini, nggak bisa. Karena antum sudah mengucapkan la ilaha, artinya antum mengatakan tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Berarti nggak ada tuh, ya. Lalu antum tetapkan kecuali Allah. Tidak boleh ada yang bicara di majelis ini kecuali saya. Siapapun, gak boleh ada yang bicara kecuali saya. Tidak boleh ada yang disembah, diibadahi kecuali Allah. Nah, ini pemahaman yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih dalam Fatwa Arkan supaya paham kita. Tidak ada yang berdiri di majelis ini, kata beliau, kecuali Zaid. Berarti yang lain nggak ada yang boleh berdiri kecuali Zaid. Paham? Ya, tidak ada yang boleh disembah di muka bumi ini kecuali Allah. Paham ya, Bu? Jadi dua hal ini harus ada, ya. Bahasa mungkin bahasa santrinya ada an-nafyu, ada al-isbat, ada peniadaan. Apa yang ditiadakan? Sembahan selain Allah. Apa yang diisbatkan, apa yang ditetapkan, yaitu hanya boleh beribadah kepada Allah. Baik, kita kembali ke penjelasan tadi. Bapak Ibu sekalian, azakumullah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Pertanyaannya, kenapa Tuhan selain Allah nggak berhak disembah? Itu. Oh, dijawab. Kenapa Tuhan yang lain nggak berhak disembah? Kan macam-macam manusia tuh, ada yang nyembah Kiai Slamet, bule, ada yang nyembah matahari, ada yang nyembah bulan, ada yang nyembah bintang, yang nyembah Isa bin Maryam, ada yang nyembah Uzair, ada yang nyembah Lata, Suwa, Yahus, Ya'uk, Nasr, macam-macam berhala-berhala besar. Ya, pengikutnya ribuan, bahkan lebih banyak daripada itu. Kenapa mereka nggak berhak disembah? Ya barangkali ada yang nanya kan nanti orang Kristen, barang kenapa sih orang Islam melarang kami menyembah Yesus kami, misalkan, ya Tuhan kami, patung kami, atau yang semisalnya. Kenapa hanya kalian yang boleh? Maka jawab, ya, selain Allah tidak mampu mencipta. Ini jawaban pertama. Yang kedua, selain Allah tidak mampu mengatur. Yang ketiga, selain Allah tidak mampu menguasai. Kita bikin komparasi biar imbang. Ya, baik. Satu-satu. Apakah Isa bisa mencipta? Uzair bisa mencipta? Dajjal bisa mencipta? Hah? Enggak. Enggak ada yang bisa mereka ciptakan. Ya. Maka yang tidak mampu mencipta tidak layak disebut Tuhan. Dan dari sini udah patah mereka. Ya. Makanya dalam Al-Quran Allah bongkar mereka ayusrikuna ma la yakhluqu syai'a wa hum yukhlaqun, kata Allah. Apakah kalian orang-orang kafir atau yang semisalnya pantas gak, kata Allah, menyamakan saya dengan makhluk yang gak bisa mencipta, wa hum yukhlaqun, bahkan mereka sendiri diciptakan. Pantas gak saya disamakan? Kata Allah, saya bisa mencipta, mereka gak bisa mencipta. Saya bisa ngatur, mereka gak bisa ngatur. Udah dari yang pertama udah patah ini. Mereka gak bisa mencipta. Kalau ada yang bilang bisa aja Ustaz, Nabi Isa bisa mencipta. Bisa mencipta apa? Burung. Memang bisa. Dibikin dari tanah liat, lalu dihidupkan oleh Nabi Isa. Hidup. Bahkan yang mati dihidupkan Nabi Isa,
hidup. Ya, tapi Isa nggak menciptakan yang lain selain burung. Burung pun dia niru ciptaan Allah. Dia ambil bahan dasarnya dari tanah liat ciptaan Allah. Jadi nggak murni. Itu pun cuma seekor burung saja. Oh, Isa bisa menghidupkan yang mati. Bisa menyembuhkan penyakit bawaan lahir, buta. Bahkan Isa bisa mengetahui apa yang sudah dimakan di lambung manusia. Kita pretelin satu-satu. Baik Isa bisa menghidupkan, bisa nggak dia mematikan? Nggak bisa. Dia bisa menghidupkan, mukjizatnya salah satu mukjizat bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Tapi Isa nggak punya kemampuan untuk mematikan orang yang hidup. Dajjal bisa nggak? Dajjal bisa nggak? Bisa. Dajjal bisa menghidupkan yang mati, bisa mematikan yang hidup. Tapi Dajjal nggak mampu mencipta. Ya, ada di mana Allah berikan kemampuan di sini enggak. Tapi yang nggak bisa dari semua Tuhan itu mungkin Dajjal lah. Gampangnya Dajjal itu bisa ngatur alam semesta. Dia turunkan hujan, dia hentikan hujan, dia matikan manusia yang lagi hidup, dia hidupkan manusia yang sudah jadi mayat, ya. Dia mampu keringkan tanah, dia mampu suburkan tanah, dan sebagian alam semesta mampu diatur. Tapi kan dia nggak bisa menguasai kota Mekah dan Madinah. Dia juga nggak mampu menciptakan dirinya sendiri. Bahkan dia sendiri diciptakan. Dajjal nggak mampu menciptakan apapun. Dari sini ikhwani fillah azakumullah, semuanya punya kekurangan. 3 nih komparasi. Siapapun didatangkan Uzair ke antum, Uzair itu Tuhannya orang Yahudi. Dikomparasi aja 3, diukur aja 3 nih tolak ukurnya. Ini Uzair bisa nggak menciptakan? Bisa nggak dia ngatur alam semesta? Bisa nggak dia menguasai alam semesta? Kalau nggak salah satunya, tidak layak dia disebut Rob, Tuhan. Paham? Inilah jawaban. Kenapa selain Allah tidak berhak disembah? Paham ya? Nanti kalau ditanya, ada ulangan nanti, ya barangkali ulangan. Mau tahu ulangan? Hah? Barangkali mau ulang, saya bikin ulangan pakai Google Form aja. Nanti di Google ngisi gitu tuh. Mas Afid? Ya. Mau tahu? Nah, salah satunya mungkin pertanyaan itu, kenapa Tuhan selain Allah tidak layak dan tidak berhak disembah? Sederhana jawabnya. Mereka nggak mampu mencipta. Mereka nggak mampu menguasai ciptaannya. Mereka nggak mampu menguasai alam semesta dan semisalnya. Mereka nggak bisa menghidupkan, mereka nggak bisa mematikan. Ya, maka Bapak Ibu sekalian azakumullah, barang siapa yang bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, wahdahu la syarikalah, ya, yang tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mencipta, tidak ada yang membantu dan diperbantukan. Untuk ingat, ya, makanya Allah berani memastikan dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang menyembah selain Allah. Ya walladzina matad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Allah memastikan, yang kalian sembah selain aku, kata Allah, siapapun dia, mau Tuhannya Yahudi, Nasrani atau yang semisalnya, semua itu kata Allah ma yamlikuna min qitmir. Dia nggak punya saham. Saham apa? Ketika saya menciptakan langit dan bumi segala isi, dia nggak ikut diperbantukan dan dia nggak bantu. Dia nggak punya saham. Meskipun kitmir, kata Allah, kitmir itu sudah pernah saya bahas, ya. Kalau antum makan buah kurma, letak buahnya, bijinya, diambil, nanti ada pembatas antara buah kurma dengan bijinya, lapisan tipis putih bening. Pernah lihat? Kurma kering, kalau kurma basah nggak kelihatan. Kurma kering biasanya, ya. Itu kalau antum buka, ada lapisan bening tipis, kayak antum makan salak tuh. Ya, cuma ini adanya di kurma. Dia membatasi antara biji kurma dengan buahnya. Itu kitmir. Kata Allah, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir, kata Allah. Yang kalian sembah selain aku, kata Allah, ma yamlikuna min kitmir. Mereka nggak punya saham di langit dan di bumi. Mereka nggak ikut nyiptain. Ngapain antum minta? Ya, mereka nggak punya. Faqidu syai' la yu'ti. Yang tidak punya mustahil bisa memberi. Sedangkan mereka nggak punya meskipun setipis kulit ari. Allah memastikan itu. Maka teman-teman semua,
wahdahu la syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam penciptaan, dalam pengaturan. Allah ngaturnya sendirian. Ya. Makanya ada orang yang meyakini gunung ini nggak meletus kalau kita pasang sajen ini dan itu. Ya. Bukan masalah sajen ini itunya saja. Ada keyakinan yang lebih besar bahwa ada pengatur selain Allah. Ini titik kesyirikannya. Paham? Dia meyakini ada yang menguasai lautan yang namanya Nyi. Ya, ada penguasa pojokan. Ada nggak di pabrik ini, Bu? Ada satpam pojok sini. Ya. Ada keyakinan bahwa yang ngatur gunung ini supaya nggak meletus, maka dipersembahkan ini dan itu, kedoyanannya ini dan itu nggak meletus. Urusan ininya jelas, urusan yang nggak ada syariatnya, tapi ada perkara besarnya apa? Ada keyakinan di hati mereka, ada yang bisa mengendalikan gunung meletus dan tidaknya selain Allah. Ini titik kesyirikannya. Berarti ada yang punya sifat rububiyah selain Allah. Padahal la wahdahu la syarikalah. Allah sendirian ngatur kapan meletus. Yang buktinya anggar disuguh meledak, ya meledak saja. Ya, gitu Bu. Iya. Wayahnya kena gempa ya gempa saja. Nggak bisa. Ya karena ikhwan bilang pengaturnya hanya Allah Subhanahu wa taala, penciptanya hanya Allah, yang ngatur pun hanya Allah, yang menguasai pun hanya Allah. Maka mintalah kepada pencipta, pengatur dan penguasanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian azakumullah, saya ulangi, barang siapa yang bersaksi dengan lisan dan hatinya, yang meyakini dan mengucapkan dengan lisannya, tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, yang tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala seorang pun, baik dalam penciptaan Allah nggak butuh dan nggak perlu dengan siapapun. Dia ngatur segala alam semesta enggak. Ya. Ada yang nanya ke saya, Ustaz, ketika Allah ingin mencabut nyawa seorang, kan Allah nyuruh malaikat maut untuk nyabut nyawa. Berarti Allah butuh dong terhadap malaikat maut. Ketika Allah sampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul, Allah nyuruh malaikat Jibril. Berarti Allah butuh terhadap malaikat Jibril. Ya. Gimana jawaban antum? Ingat, Allah Al-Ghani, Allah Maha Kaya dari seluruh makhluk. Begitu jawab. Justru inilah menunjukkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Justru ini menunjukkan kemahaesaan Allah dalam pengaturan dan penguasaan. Ya antum bayangkan, Jibril itu bukan makhluk yang kecil. Ya. Yang kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam dijelaskan awalnya di dalam surat An-Najm, laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Jibril itu Muhammad itu pernah melihat Jibril dalam wujud yang aslinya ketika di Sidratul Muntaha, wujud asli sebagaimana Allah ciptakan. Ya, kan berkali-kali, puluhan kali Jibril turun ke dunia, mungkin ratusan kali. Tapi kan jadi wujud manusia terus, laki-laki. Ya, kali ini Rasulullah pada malam Isra Mi'raj melihat wujud Jibril yang asli sebagaimana Allah ciptakan, dan munculnya di tempatnya memang di mana? Sidratul Muntaha, kata Allah inda sidratil muntaha. Bayangkan antum, ketika Nabi SAW melihat wujud Jibril yang asli, dia punya 600 sayap yang saddal ufuk, ujungnya langit dengan ujungnya ketutup. Berarti lebih gede daripada dunia dan seisinya, lebih gede dia. Makhluk sebesar itu disuruh bolak-balik beberapa kali turun langit, bumi, langit, bumi, nurut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini menunjukkan justru Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas makhluk sebesar apapun. Ya, jadi Allah tidak perlu dengan siapapun dan Allah nggak butuh siapapun. Ini menunjukkan akan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemahaesaan Allah dalam pengaturan dan penguasaan. Bahkan makhluk yang sebesar Jibril pun dikendalikan sepenuhnya. Nanti kita lewati ya satu bab tentang pingsannya para malaikat ketika Allah berfirman. Ya, mereka makhluk lemah di depan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berfirman sesuatu, seluruh makhluk di langit pingsan, termasuk Jibril alaihissalam. Nanti insyaallah kita lewati babnya. Baik. Ini yang pertama. Barang siapa yang bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah.
dan bersaksi bahwasanya Muhammad abduhu wa rasuluhu. Ya, Muhammad ini adalah abduhu wa rasuluhu. Ini yang penting, ikhwani fillah azakumullah. Sini disebutkan bahwa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba dan seorang rasul. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam punya dua komponen. Kalau kita kan cuma hamba saja. Kalau beliau seorang hamba dan seorang rasul. Kita bahas satu-satu teman-teman, azakumullah wa iyyakum jami'an. Seorang hamba ya berarti sama seperti kita. Yang kalau lapar ya harus makan, kalau haus ya harus minum, capek harus istirahat, sakit ya harus minum obat, ya. Jadi sama seperti kita. Kalau bicara beliau sebagai seorang manusia, maka tingkat susahnya bahkan lebih susah dari kita. Tingkat ujiannya jauh lebih berat daripada sisi manusianya. Ya kalau kita sakit panas kan paling 2 jam, 3 jam agak reda, ataupun mungkin 24 jam, jarang banget ya, demam 24 jam. Ya, biasa adalah masa-masanya pagi sampai siang gitu kan. Kalau Rasulullah kan demam kurang lebih 13 hari beliau, panang segitu terus. Ya memang secara fisik juga beliau kuat. Poin pentingnya teman-teman, karena beliau seorang hamba, maka beliau sama seperti kita, nggak bisa mendatangkan manfaat dan nggak bisa menolak madorot. Catatan penting ini. Sebelum kita bahas Rasulnya, ya kita bahas beliau sebagai sosok seorang hambanya Allah sama seperti kita. Ya, yang kalau kena pedang, ya luka, dan ada darahnya keluar gitu tuh. Bukan nggak ada darahnya, ya. Bahkan saking hambanya beliau, ketika di rumahnya nggak ada makanan, beliau bisa nggak kun fayakun ada makanan, bisa nggak? Enggak. Kalau antum tahu syariat kenapa puasa sunnah itu boleh niatnya di siang hari, kalau puasa wajib kan enggak. Niatnya harus malam kita. Puasa Ramadan ya, atau yang semisalnya, puasa nadar atau puasa qada atau yang semisalnya ya. Puasa Ramadan ada 4 kan, puasa wajib, puasa Ramadan, puasa qada, terus nadar, satu lagi puasa apa? Kafarat ya, wajib. Itu harus malam niatnya. Kalau puasa sunnah kan boleh tengah hari. Itu dari mana kita awalnya? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah, lapar, di rumah tidak ada makanan. Ya kata Rasulullah, ada yang kita bisa makan, kata istri tidak ada. Ya, kita nggak punya makanan hari ini. Sederhana kata Nabi, ya sudah saya hari ini puasa. Ya, itu setengah hari, padahal di tengah hari beliau lapar. Dari situlah maka para ulama beristinbat, menarik pendalilan bahwa bolehnya niat puasa sunnah di siang hari dengan syarat dari subuh belum makan dan minum. Kalau antum pulang belum ada makan minum, puasa misalkan jam 3 ya tanggung puasa. Asal dari pagi belum, kalau udah sarapan nggak bisa bu. Ya segala lengko, minum es teh, ya giliran makan awan nggak ada, jam 2 lapar lagi, udah saya gitu puasa, ya nggak bisa. Harus dari pagi dia nggak makan dan nggak minum. Nah, poin pentingnya, kok Nabi nggak bisa? Kun fayakun ada makan nggak bisa ternyata. Ya, dan kata istrinya Aisyah radhiyallahu anha, ini persaksian dari orang rumah. Persaksian dari orang rumah itu ada persaksian yang paling valid. Antum kalau mau nanya saya, istri saya ke ibu saya, nggak ada yang lebih tahu daripada mereka. Ya. Saya kalau mau nanya tentang Mas Safid ya istrinya dan ke ibu, nggak ada manusia yang lebih tahu daripada mereka berdua. Ya, ya sebelum nikah kan kayak emas banget ya. Tahu nggak? Mas Safid itu dilihat sama istrinya ketika sebelum nikah tuh kayak emas. Begitu udah nikah, ternyata campuran ini oplosan. Ya. Jadi maksud saya ini persaksian dari seorang istri untuk suaminya dan nggak ada mengeluh bu. Perlu perhatikan ini. Aisyah radhiyallahu anha ini ceritanya bukan ketika Nabi masih hidup. Nggak ada keluhan, nggak ada. Dianggapnya aman aja dah, aman aja. Ya. Ini terjadi ketika Rasulullah SAW telah wafat, maka ditanya oleh sebagian sahabatnya, kehidupan rumah tangga kalian dulu bagaimana? Ya kan orang penasaran, karena kan dapur kan nggak mungkin keluar-keluar gitu kan. Susah senang ya harus ditelan masing-masing sudah. Boleh kemana-mana kecuali untuk minta nasihat boleh.
Ya, dengan cerita sana sini sudah tutup mulutnya, keluhkan ke Allah, inna ma'askubati wa husni ilallah. Saya keluh kesahkan kesedihanku, gundah gulanaku, kekhawatiranku hanya kepada Allah. Ya, kalaupun perlu cerita kepada orang-orang yang bisa memberikan nasihat, motivasi yang semisalnya. Setelah itu dah tutup. Mau ke teman saya segala dah tutup. Ya, Aisyah begitu ditanya oleh sahabat-sahabatnya bagaimana rumah tangga, ternyata baru terkuak. Demi Allah katanya. Ini lihat antum, manusia karena mereka. Nabi pun manusia biasa, ya. Kata Aisyah, wallahi demi Allah, keluarga kami tidak pernah merasakan kenyang untuk 3 hari berturut-turut. Lu bayangkan aja, ya. Di antara kita nggak ada sampai seperti itu. Ini kata Aisyah, ya karena memang beliau harus menafkahi 9 istrinya. Ingat Bu, 9 istri ini bukan Nabi SAW maniak seks atau yang semisal sebagaimana tuduhan orang-orang kafir, enggak. Satu-satunya istri Rasulullah yang bikr, yang perawan itu hanya Aisyah. Lainnya di atas 40-50. Tujuannya untuk menyelamatkan, bukan untuk nyari kepuasan. Yang seorang Nabi, yang ustadz aja bisa nyari yang muda-muda gampangannya. Apalagi seorang Nabi, banyak yang mau. Ya, tapi demi Rasulullah menyelamatkan para janda ini, maka beliau bukan melihat situnya. Satu, ini bukti. Ya, membungkam mulut-mulut yang kotor, katanya nabinya umat Islam itu, ya, doyan seks. Kita katakan enggak. Ya, yang dinikahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang perawan hanya satu, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin. Yang lainnya enggak, tua-tua, ya, sudah tua-tua mereka, baru dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya wajar. Ya, beliau tadi nggak punya sifat kun fayakun, hanya manusia biasa. Bahkan kata Aisyah, kami demi Allah nggak pernah merasakan kenyang untuk 3 hari berturut-turut. Senin kenyang, Selasa kenyang, Rebo belum tentu kita bisa makan. Ya, Selasa kita bisa makan, Rebo bisa makan, mungkin Senin kita nggak kenyang. Begitu, dan demi Allah dia bilang, mungkin bohong. Dari sini kita bisa tahu, ya, ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak punya sifat sebagaimana Allah kun fayakun. Ya, bahkan Aisyah pernah bercerita lagi, ya, kami sebulan tidak menyalakan api, maksudnya nggak masak, nggak ada yang bisa dimasak, ya, nggak ada makanan untuk membuat roti, nggak ada tepungnya, nggak ada daging yang dimasak, nggak ada, misalnya sebulan loh, ya, bukan sehari, bukan 2 hari, sebulan penuh mereka nggak masak, nggak nyala api kami. Ibarat dari mereka nggak ada makanan yang bisa kami makan yang hangat tuh nggak ada. Ya. Lalu sahabat bertanya, bagaimana kalian bisa bertahan hidup? Nabi dengan 9 istrinya. Dan ingat teman-teman, salah satu aturan Allah untuk Nabi Rasulullah SAW, beliau nggak boleh menerima zakat dan sedekah, hadiah menerima. Ya. Soal masalahnya kan Nabi itu nggak pernah kayak kita keluar rumah kayak treot, ditanya sama itu lagi apa, sakit, aduh, supaya dikasihani, supaya dibantu tuh enggak. Ya, beliau punya teman-teman Abu Bakar, punya teman Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Yang kalau antum pergi ke Madinah, kebun kurmanya, cari di internet, ya, mana kebun kurmanya Utsman bin Affan, mana hotelnya Utsman, itu rekeningnya aktif atas nama beliau sampai detik ini, dan mungkin sampai akan hari kiamat, menunjukkan kekayaannya nggak terbatas. Ya, ya, untuk ngasih makan Nabi dan keluarganya sih ciliwiliwil. Ya, cuman masalahnya Nabi itu nggak pernah menunjukkan rasa susahnya di depan teman-temannya. Bahkan ketika titiknya beliau nggak ada, beliau nggak minta dan nggak ngadain baju besinya ke temannya. Siapa digadainnya? Siapa? Yahudi. Kenapa ke orang Yahudi? Banyak yang nanya, kenapa sih nggak ke Abu Bakar? Kenapa nggak ke Abu Bakar, malah ke Yahudi? Sahabat sederhana, Abu Bakar kalau tahu nabinya, ya manusia yang paling dia cintai, nggak ada uang untuk makan, kira-kira apa yang terjadi? Hah? Itu isinya rumah Abu Bakar pindah ke Nabi. Ya, ya jelas isinya rumahnya Abdurrahman bin Auf pindah ke Nabi. Isinya rumah-rumah sahabat yang agnia, yang kaya raya. Mereka tuh kaya bener, ya. Kaya tuh kaya bener, bukan kaya-kayaan. Ya, Utsman bin Affan itu pernah saya hitung dalam satu perang hampir menyentuh 50 miliar duit kita. Ya, satu kali perang. Kayak apa coba duit mereka itu?
ya. Karena memang mata uang mereka juga emas toh, ya. Jadi mungkin ya banyak juga kuda-kuda, unta-unta, mereka nggak main-main. Untuk ngasih makan Nabi dan keluarganya, ya aduh, nggak apa-apanya. Cuma masalahnya Nabi itu nggak pernah begitu, ya nggak ada sahabat yang begitu. Kayak manusia kan ada dua, ada apa? Lisa iliwal mahrum, ada yang doyan gini, berharap terus, baik secara lisan hal, atau lisan makol, saya tidak ada minta sih, atau lisan hal, nggak ngomong, tapi rautnya, gerakannya, statusnya ingin dibantu oleh orang lain. Ada yang seperti ini. Nabi tidak seperti itu, ya. Jadi Nabi lebih menggadaikan ke orang Yahudi, ya. Duit kita sekitar 300 ribuan, kecil bagi antum, tapi ya karena Nabi bukan Tuhan, nggak bisa kun fayakun, nyari duit segitu nggak ketemu, nggak bisa. Beliau gadaikan baju besi, itu harta terakhir beliau. Di titik itu beliau gadaikan baju besi, nggak ada lagi harta beliau. Menunjukkan bahwa semua manusia, ya, maka antum yang hanya diuji sedikit saja, nggak ada ini, nggak ada itu. Coba, antum lebih mulia dari Nabi atau tidak? Ya enggak lah. Nah, kalau Nabi sampai di titik itu, kok kita nggak mau di titik itu? Sabar, sabar. Ya, dan bahkan sebulan kami nggak nyalakan api, kata istrinya. Bagaimana kalian bertahan dengan ya tamar dan alma? Kami hidup dengan kurma dan air. Dari sini ulama sebagian menasehati, ya, dan mengambil sisi pendalilan bahwa rumah yang di dalamnya ada kurma dan air, maka keluarga itu nggak akan kelaparan, mati kelaparan. Antum mulai dari sekarang kalau bisa beli kurma, sediakan di rumah, dimakan dan makan. Malam apa antum makan 1-2, ya. Ini sudah dibuktikan Nabi dengan 9 istrinya, mereka nggak mati kelaparan hanya dengan makan kurma dan air. Ya, coba, ya. Hal begini dicoba. Ya kalau ada nasi jangan dimakan nasinya. Ya, ini maksudnya rumah yang ada kurma dan airnya, rumah itu tidak akan tertimpa kematian karena kelaparan. Coba, ya. Karena memang ya terdiri cukuplah, cukup. Ya, orang mungkin pagi makan 3, ya, siang makan 3, secara cukup. Kempong ya jangan tanya, pasti, ya. Mas Safid makan mie aja sama telur, ditakoni mangan durung mas? Durung, ya. Apa maning cuma kurma, ya. Mau makan 200 biji ya tetap aja dia durung mangan. Kurang lebih kan begitu teman-teman. Jadi beliau ini seorang hamba, ini harus dipahami dulu ini. Makanya di sahadat Rasul kita terdiri dari 2 komponen, abduhu dan rasuluhu. Bahkan di beberapa ayat, ikhwani fillah azakumullah, 10 menit lagi mas. Ini masih panjang pembahasan tentang abduhu nih. Soal jawab aja lah. Nanti abduhunya belum selesai ya. Abduhu belum selesai. Nanti ingatkan aja mas Arif. Kita masih bahas abduhu. Beliau seorang hamba. Kenapa ini dipanjangkan? Karena manusia berlebih-lebihan. Minta rizki, minta umur panjang, minta keselamatan. Wong Nabi aja kena pedang kok. Antum minta keselamatan ke beliau tuh gimana? Ya, antum gimana minta rizki sama Nabi? Yang Nabi sebulan aja nggak bisa menafkahi keluarga, artinya nggak bisa full menafkahi keluarganya. Itu kan menunjukkan bahwa ikhwani fillah ada yang salah dari pemahaman sebagai seorang hamba. Harus pikirkan dulu apa sih hakikat hamba itu, supaya kita lepas ya ikatan semua dari hamba-hamba, mau apa, mau abang, mau hijau, mau kuning, lepas semua. Sudah, hamba itu fakirun ilallah, mereka nggak memiliki apapun. Mereka punya belum tentu dia tahu apa kebutuhan antum. Tahu kebutuhan antum belum tentu bisa dia membantu. Ya, bisa membantu pun belum tentu bisa kita manfaatkan, nggak bisa. Ya, yang bisa memberikan semua itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita masuk pertanyaan, insya Allah nanti dibahas lagi masalah abduhunya. Silakan. 5 menit lagi. Aduh, ini sih. Ini HP burung bisa sih masalah. Merek apa sih? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz senantiasa dalam lindungan Allah. Amin. Dan kita yang hadir langsung
maupun yang mendengarkan diberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu syar'i. Allahumma amin. Ustaz, saya adalah seorang anak yang dilahirkan dari rahim seorang ibu yang beragama Nasrani. Semoga Allah ngasih hidayah beliau. Alhamdulillah Bapak rahimahullah seorang muslim. Semenjak lahir saya tidak pernah tinggal dengan ibu kandung yang melahirkan saya. Bahkan saya tidak pernah diberikan ASI semasa kecil karena konflik keluarga, sehingga saya diungsikan diasuh oleh Pak D dan Bude di pulau sisi timur Indonesia. Namun saya tetap mensyukuri dan menerima takdir yang Allah berikan kepada saya. Saat ini kami hanya bisa bertemu langsung setiap 2 tahun sekali karena kami tinggal di provinsi yang berbeda dengan keterbatasan dana untuk pulang. Saya tinggal di Cirebon sudah 13 tahun dan ibu kandung di Solo. Ya. Semenjak hijrah 8 tahun yang lalu dari lembaga keuangan ribawi, hubungan dengan ibu rada renggang dan keluarga besar ibu yang beragama Nasrani mulai menjaga jarak dengan saya karena mungkin takut dikira pemahaman saya pemahaman teroris yang waktu itu sedang banyak kasus Muhammad. Semenjak hijrah saya mulai menampakkan akhlak yang baik kepada mereka, ya, dengan banyak sini pijitin, peluk, cium tangan semisalnya ya. Usia beliau berarti ibu kandungnya saat ini sudah lebih dari 60 tahun. Ya udah sepuh berarti. Tiap hari, tiap saat, tiap sujud, tiap doa saya selalu doakan agar saya diberikan hidayah Islam sebelum diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah menampakkan akhlak yang baik semenjak hijrah, sudah mendoakan. Bolehkah saya sekali lagi saja menyampaikan mengajak ibu kandung saya secara langsung untuk memeluk Islam sesuai dengan kadar ilmu yang saya miliki, walaupun masih minim ilmu, dengan resiko akan dimusuhi ya keluarga besar yang beragama Nasrani. Hanya sekali saja Ustaz, apakah ini diperbolehkan? Ya. Karena setiap sholat saya teringat terus dengan ibu kandung. Ya, takut sewaktu-waktu Allah wafatkan dalam keadaan kafir. Ya, mohon sarannya, jazakallahu khairan. Baik, pertama ikhwani fillah azakumullah wa iyyakum jami'an. Ya, kita doakan beliau agar dan kita semua tentunya agar mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, karena hidayah ini suatu perkara yang mahal yang tidak didapatkan dengan kecerdasan, tidak didapatkan dengan kekayaan, tidak didapatkan dengan jabatan. Sudah ada Qarun dengan hartanya sekian banyak tidak dapat hidayah. Sudah ada Fir'aun dengan jabatan yang sekian tinggi dan kekuasaan tidak dikasih hidayah. Sudah ada Einstein dan yang semisalnya dengan kecerdasannya yang sempurna tidak menjadikan dia diberikan hidayah. Di sini mutlak hidayah itu milik Allah. Tidak juga kepada Abu Thalib yang tinggal serumah dengan Nabi. Tidak juga diberikan hidayah. Hidayah malah menyapa Salman Al-Farisi dari Persia, jauh dari Mekah dan Madinah, tapi malah mendapat hidayah. Dari sini kita bisa dudukan, berarti pemilik hidayah hanya Allah. Pemilik hidayah hanya Allah, bukan ustadz, bukan lisan kita, bukan ini wasilah saja. Kita fokuskan, berarti yang kita kejar adalah pemilik hidayah. Ya. Manusia tidak ada yang pernah tidak mungkin di umur 60, 70, 80, bahkan mungkin di detik-detik sekaratul mautnya barangkali dia mengucapkan la ilaha illallah. Tidak pernah ada kata doa itu sia-sia, enggak ada. Enggak ada. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang doa, ud'uni astajib lakum. Doalah kepadaku, aku akan kabulkan. Tinggal kita yakin Allah pasti mengabulkan. Ya Allah, ya, doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk, dengan yakin dan semisalnya, ya, bahwa berikan hidayah kepada orang tua kami, ya, keluarga kami dan semisalnya. Dan jangan pernah berhenti. Kalau tadi ada bilang setiap sholat, setiap doa ditambah lagi, bila perlu ditambah bangun malam, bila perlu ditambah dengan sholat duha, habis itu kita berdoa. Bila perlu ditambah lagi setiap habis melakukan amal soleh kita berdoa tawasul dengan amal soleh, ya. Antum bikin amal soleh yang enggak diketahui siapapun, ya. Lalu antum berdoa, ya Allah, amal ini semoga ikhlas karenamu, maka berikan hidayah kepada orang tua, ya. Antum bertawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang semisalnya, ya. Kita tidak pernah tahu, bahkan diri kita sendiri yang katanya begini begitu nggak pernah tahu akhir dari hidup kita, ya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Terus doakan dan sebab-sebabnya ditempuh. Ya, misal dengan
dikirim nasihat atau akhlak tadi sudah baik, ya sudah tunjukkan akhlak-akhlak yang baik yang semisalnya, mungkin ada hal-hal yang bisa menyentuh hati beliau, misalkan dengan ya antum kirim hadiah atau yang semisalnya, ya. Dan pernah saya uji cobakan sama ini juga, kalau ini lebih ini lagi, ibu bapaknya masih non Islam, kakaknya masih non Islam, dia diusir sendirian, ya. Saya bilang antum harus lebih baik daripada kakak dan adik kamu, ya. Kalau dia manggilnya Pak, antum Pak, ya. Kalau dia manggil Bu, panggil Bu. Lemahkan, harus lebih baik. Kalau dia bawa martabak, antum bawa apa yang lebih enak, martabak? Cuma masalahnya dia nggak punya duit, ya. Jadi nggak saya sarankan itu. Ya ala kulli hal antum harus lebih baik, ya. Ini anakmu yang Islam bisa bertindak lebih baik daripada yang lainnya. Itu tunjukkan. Adapun nanti bagaimana, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Hati manusia di tangan kita, ya. Di tangan kita, bukan di tangan kita, di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tugas kita terus berdoa dan berusaha bagaimana supaya kita dan beliau semua bisa dapat hidayah tentunya. Ya, sama kita pun, karena hidayah itu nggak cukup ketika udah dapat hidayah itu, bukan sudah, ya. Pertama, hidayah mencari hidayah, ya. Lalu hidayah untuk mengamalkan hidayah. Ketiga, hidayah untuk bisa baik dalam mengamalkan hidayah. Kayak kita ini udah di posisi dapat hidayah, gimana caranya mempertahankan hidayah. Setelah ini kita bagaimana caranya memperbaiki hidayah ini. Yang tadinya sholatnya belentang-belentang sekarang enggak. Yang tadinya ngajinya celup-celup sekarang enggak, dan semisal. Ya, nanti insya Allah barangkali kapan masalah hidayah kita bedah, ya sekalian. Ada sih nanti di bab agak tengah, di bab 10-an tentang masalah hidayah ini. Insya Allah. Tapi barangkali juga menjadi doa untuk kita semua agar salah seorang dari ikhwan kita yang bertanya seperti itu, semoga Allah berikan hidayah kepada ibunya. Ya kalau kita ada di sini 100 dari teman-teman di belakang, 10 dari teman-teman di depan, tambah satpam di 5 misalkan, saya dari sekian puluh orang satu aja yang diterima, kan hebat. Kita tahu kan, ya barangkali dari Mas Safid yang diterima, barangkali dari Pak apa, Pak Mus, biasanya nih kayaknya salah nih. Jadi saya tangannya sudah gini. Ya barangkali kita tahu, tidak pernah ada doa tulus, ya kata Nabi jelas, ya. Doaukum li akhikum fi dhahril ghaibi mustajab. Doamu untuk saudaramu ketika ghaib, ketika enggak ada itu mustajab. Jadi doakan, ya. Karena katanya ketika kita mendoakan orang, kita mendoakan diri sendiri. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Sudah jam 8 lebih 9, ya afwan, barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.